Hai, aku Aurel. Apakah kamu pernah mengerjai seseorang? Ya, aku sudah pernah, dan biarkan aku memberitahumu. Itu tidak berjalan sesuai rencana. Sebenarnya, itu hampir menghancurkan hidupku. Aku merasa sangat terganggu karena pacarku telah sibuk untuk bermain ski selama ulang tahunku. Tidak keren kan? Jadi, aku memutuskan untuk membahas dendam padanya. Bagaimana tidak, dia tidak mengirimiku pesan, dan aku pikir akan lucu untuk mengerjainya. Ya, untuk mencoba mendapatkan perhatiannya. Kami sering mengirim foto Snapchat, dan aku memutuskan untuk menggunakan filter pertukaran gender. Ketika aku melihat diriku sebagai anak laki-laki, aku tidak bisa berhenti tertawa. Tampak begitu realistis. Aku mengenakan hoodie dan topi baseball pacarku, dan kemudian aku mengambil foto. Lalu aku mengirimkannya dan menulis, "Pacarmu mengatakan aku bisa mengenakan hoodie kamu, kawan. Jangan khawatir, aku akan tetap menemaninya di hari ulang tahunnya." Kali ini dia langsung menjawab pesan itu. Ya, itu berhasil. Itu menarik perhatiannya. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku bersenang-senang sekarang. Aku buka Photoshop dan buat fotoku dan pacar baru palsuku. Kemudian aku klik kirim dan tunggu. Tapi dia tidak membalasnya. Aku mengirim SMS padanya lagi dan lagi. Dan bahkan aku mencoba menelponnya. Tapi tiba-tiba teleponnya mati. Apakah dia memblokirku? Lalu keesokan paginya ada telepon masuk, sahabat pacarku. Dia bilang, pacarku ada di rumah sakit. Aku sangat panik saat itu. Ya Tuhan, apa dia sudah melakukan hal yang buruk? Bagaimana jika dia mencoba melukai dirinya sendiri? Karena dia benar-benar berpikir aku akan selingkuh. Aku mencoba menelpon pacarku dan sahabatnya. Tetapi tidak ada satupun yang menjawab teleponku. Aku tidak tahan. Aku memohon pada ayahku untuk mengantarkanku ke resort ski. Aku harus meminta maaf. Tetapi ketika kami berada di perjalanan, aku mulai menerima pesan dari teman-temanku dan mereka bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku tidak mengerti. Kemudian, satu temanku mengatakan kepadaku untuk masuk pada Instagramku. Oh my gosh, pacarku selingkuh. Di Instagram, dia mengatakan kalau dia berada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan ski, dan malaikat cantik bernama Lisa datang untuk menyelamatkannya. Aku merasa seperti akan muntah. Aku meminta ayahku untuk berbalik dan pulang ke rumah. Aku hanya bercanda, tetapi dia jelas menganggapnya serius. Dan sekarang dia sudah pergi keluar dan sudah punya pacar baru. Dan kemudian semakin memburuk. Dia memposting foto selfie dirinya dan Lisa di rumah sakit bersama-sama. Aku merasa sangat tertekan. Apa yang telah aku lakukan? Tapi aku tidak bisa duduk di sana dan menyaksikan semua momen itu. Jadi aku terus bersandiwara. Setiap hari aku memposting fotoku dan pacar palsuku. Aku bahkan berpura-pura melakukan semua petualangan ini bersama-sama. Keterampilan pengeditan fotoku menjadi sangat hebat. Tetapi aku tidak bisa bersaing dengan mantanku. Lalu suatu hari, aku mungkin telah mengambilnya terlalu jauh. Aku memasukkan acara pertunangan. Aku tidak tahan melihat semua foto-foto mantanku dengan pacarnya. Jadi, aku pikir jika dia melihatku bertunangan, dia akan kembali padaku. Aku melakukannya dengan sangat baik, dan aku membuatnya secara pribadi, sehingga dia bisa melihat. Maksudku, aku tidak ingin ada yang berpikir aku orang aneh atau apapun itu. Setelah itu, dia tidak memposting lebih banyak fotonya lagi dengan Lisa. Ya, itu sampai sekitar seminggu kemudian. Ketika aku membuka ponselku dan melihat kalau dia sekarang bertunangan. Dia telah berkencan dengan Lisa di Disneyland. Disitulah dia seharusnya membawaku saat ulang tahunku. Aku ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu dia. Aku datang ke rumahnya. Ibunya membuka pintu dan tampak bahagia melihatku. Dan mengatakan dia merindukanku. Hah? Tapi bagaimana dengan Lisa? Aku bertanya padanya. Dia menatapku dengan aneh dan berkata, "Siapa Lisa?" Dan kemudian aku hampir melompat
karena mantanku keluar dari balik pintu dapur dan berkata, "Kamu terkena prank, kamu orang iseng dasar bodoh." Tidak ada yang namanya Lisa. Kau bukan satu-satunya yang tahu cara menggunakan edit foto itu kan? Aku hanya berdiri di sana, memerah karena malu. Jadi, dia memasukkan semuanya. Kami berdua, satu sama lain. Dia mengatakan dia tahu aku telah mengerjainya sepanjang waktu. Dan dia bahkan memata-mataiku beberapa kali untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja. Tetapi, dia melihatku ketika aku sedang edit fotoku di Photoshop. Aku sangat malu. Tapi, kemudian, dia mengajakku balikan lagi. Aku bilang, iya, tapi dengan satu syarat. Tidak ada lagi namanya lelucon. Bagaimana pendapatmu tentang ceritaku? Silakan bagikan komentar kamu dan jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan channel ini.